Saya sebenarnya lagi kena flu gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau suara-suara saya nih serak-serak bahasa gitu ya, agak-agak kayak nggak enak gitu ya tenggorokan, karena emang belakang ini cuaca juga sudah mulai kalau udah ber gitu ya, itu biasanya mulai bergeser cuaca kita menjadi hujan gitu ya. Pada malam hari ini saya mengambil satu tema mengenai paradoks kebebasan. Jadi saya kemarin mendengar dulu penjelasan dari Contoh Nur gitu ya, kan karena kemerdekaan berkaitan dengan kebebasan gitu ya. Apakah saya harus ganti temanya, tapi ketika saya mendengar sepertinya berbeda ya. Jadi saya bawakan mengenai paradoks. Apa itu sih paradoks? Paradoks itu kan ada di dua kutub yang sepertinya berseberangan ya. Seperti berseberangan. Jadi waktu menjelaskan boleh tapi dijelaskan dengan kata tidak boleh, misalnya gitu. Nah ini kan berseberangan, ya. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Misalnya serupa tapi tak sama. Nah ini kan bagaimana menjelaskan ini? Ini paradoks namanya. Jadi ada dua kutub yang sepertinya kelihatannya saling bertentangan, tetapi sebenarnya kalau kita memandang dari konsep yang Alkitab sudah berikan itu secara holistik kita akan melihat keindahannya ya. Dan sebenarnya dunia mengakui konsep kebebasan yang sudah dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan coba membagi dari fase 1 kepada fase 4. Jadi ada 4 fase supaya kita bisa melihat dan kita boleh nanti merampungkan bahwa oh ini konsep kebebasan yang Alkitab tuliskan ya. Konsep Alkitab yang Tuhan sudah tuliskan dan sebenarnya dunia mengakui sebenarnya. Cuman disisihkan nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, pada waktu fase pertama ini penciptaan ya. Jadi fase pertama fase penciptaan, fase kedua di mana kejatuhan, keberdosaan manusia, lalu fase ketiga fase di mana penebusan oleh Kristus dan fase keempat penebusan atau di dalam kekekalan nantinya ya. Nah, kita akan lihat di masing-masing fase ini dan kita akan bisa menangkap bahwa oh inilah konsep keselamatan konsep kebebasan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Saya akan coba membawa kita semua untuk kembali melihat di dalam Kejadian 2. Kejadian 2. Kita coba flashback gitu ya. Di mana ketika manusia diciptakan gitu ya, lalu Tuhan memberikan buah pengetahuan yang baik dan jahat gitu ya. Kita baca di dalam Kejadian 2. Saya ambil saja, mengkutip saja di ayat 16 dan 17 ya, Kejadian 2 ayat 16 dan 17 sebagai pengantar untuk kita masuk. Saya nggak detailin cerita ini, nanti saya akan narasikan dengan, karena ini sudah klasik ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Oke. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, kita melihat bahwa Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan buah yang begitu berlimpah di Taman Eden. Lalu yang menarik adalah ketika dikatakan ada satu pohon di tengah Taman Eden yang tidak boleh dimakan. Tadi dikatakan, boleh bebas dimakan. Tetapi kok ada larangan satu yang tidak boleh. Nah ini kan paradoks. Benar ya? Katanya tadi bebas, boleh makan, tetapi kok ada satu yang dilarang. Tidak boleh dimakan. Waktu tidak boleh dimakan, berarti apakah mengingatkan saya, sebenarnya saya ini nggak bebas loh. Saya nggak bebas, karena
nggak boleh makan. Kita akan coba menangkap hal ini pasti dengan hal yang demikian ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu setuju gak gitu ya. Saya tanyakan beberapa teman gitu ya. Sebenarnya nggak bebas ya. Sebenarnya nggak bebas loh. Loh, ada satu yang nggak boleh. Kan berarti menunjukkan saya nggak bebas nih. Nggak sepenuhnya bebas. Kita akan melihat kalau yang namanya bebas, ya nggak ada larangan itu. Saya bilang justru terbalik. Justru terbalik. Justru karena ada yang tidak boleh dimakan, yang satu itu mau menunjukkan bahwa saya ini orang yang bebas. Kita agak susah ya, biasa kita mikir dari kanan ke kiri, terus kita sekarang dipaksa untuk mikir dari kiri ke kanan. Kita biasa baca dari kanan ke kiri, begitu ketemu bahasa Ibrani, dipaksa untuk baca dari kanan ke kiri, kayak bahasa Arab. Sekarang kita juga dipaksa berpikir demikian. Oleh karena apa? Kita sudah terdistraksi gitu loh dengan yang konsep kebebasan kita. Kalau yang namanya bebas itu Pak, berarti saya bisa melakukan apapun tanpa ada yang menentang atau ada yang dilarang. Itu namanya bebas. Justru terbalik ya, ini fase pertama ini penciptaan. Tapi Tuhan katakan konsep bebas ini itu seperti itu, yaitu apa? Justru karena ada sesuatu yang dilarang itu, yang satu itu yang tidak boleh, mau mengkonfirmasi bahwa engkau diciptakan dengan satu kebebasan. Kok bisa? Dari mana? Kalau tanpa ada satu itu, saya mau tanya, dari mana manusia itu tahu bahwa saya bebas? Sekarang saya tanya. Dari mana tahu Adam dan Hawa itu memiliki kebebasan jika tidak ada satu yang dilarang itu? Dia nggak tahu arti kebebasan. Dari mana dia tahu bebas? Oh, semua boleh dimakan kok. Dari mana saya tahu saya ini bebas? Saya masuk ke satu taman. Oh, mau boleh ini makan, boleh makan. Saya sebenarnya bebas atau enggak gitu. Bebas gak? Saya nggak tahu saya ini memiliki kebebasan atau tidak. Manusia nggak bakal bisa tahu konsep kebebasan itu. Nggak tahu kalau saya itu memiliki kebebasan loh. Tuhan menciptakan saya dengan kebebasan loh. Justru karena satu itu, saya jadi tahu, oh iya ya. Saya boleh makan ini, boleh makan itu, boleh makan itu. Jadi saya tahu nih saya memiliki kebebasan. Karena ada satu yang dilarang itu. Kalau tanpa satu yang dilarang itu, saya tidak mungkin mengetahui saya memiliki kebebasan. Nggak tahu saya. Justru karena yang satu itulah. Kita jadi mengetahui ini sebenarnya konsep dasar. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, penciptaan. Tuhan berikan definisi bebas itu karena bisa tidak untuk makan itu. Maka kamu bebas. Kamu bisa tahu gitu loh. Kamu menyadari saya memiliki kebebasan saat ini. Tapi kalau yang tengah yang dilarang itu tidak ada. Sampai hari ini Adam juga nggak tahu dia itu bebas seperti apa. Makna bebas itu apa? Orang boleh kok, nggak ada yang dilarang. Apakah karena tidak ada yang dilarang maka kita merasakan kita bebas? Definisi kita akan bingung. Bapak Ibu dan saya coba bayangkan kita Adam dan Hawa gitu ya. Di taman itu boleh semua makan. Bapak Ibu juga gak bisa merasakan kebebasan toh. Apa definisi kebebasan? Ya boleh dimakan semua. Apa itu definisi kebebasan? Justru saya benar-benar tahu saya itu bebas. Karena satu lu gak boleh Tuhan bilang. Berarti ada satu pilihan toh. Kan ada pilihan. Semua boleh makan, cuman yang satu itu. Berarti ada satu pilihan dan saya memiliki kebebasan itu. Tapi kalau tidak ada, bagaimana mungkin saya bisa mengetahui memiliki kebebasan? No choice. Kita masuk ke manusia ketika jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya manusia itu pada waktu engkau makannya pastilah engkau mati. Kematian secara rohani gitu ya. Kita tahu bahwa semenjak itu manusia tidak lagi memiliki kebebasan. Waktu jatuh dalam dosa, sesungguhnya manusia hakikatnya, sejatinya
tidak lagi memiliki kebebasan. Kenapa? Karena statusnya mati. Status mati itu nggak ada pilihan. Orang mati nggak bisa ngapa-ngapain. No choice. Tapi kita nggak sadar hidup yang kita hidupi sebagai manusia berdosa sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Seperti mayat hidup. Nggak ada kebebasan. Tapi karena kita sudah berdosa, maka kebebasan itu dipelintir begitu rupa. Bebas kamu bisa berbuat apa saja, kamu bisa pilih kemana, ke kanan, ke kiri, hari ini pakai apa, mau kemana, mau berbuat baik dan jahat. Seolah-olah kita memiliki satu kebebasan. Seolah-olah kita ini hidup, ada kebebasan. Tapi sesungguhnya kita di dalam kebinasaan, ya kita berjalan menuju kebinasaan seperti mayat zombie yang sedang berjalan. Nggak ada kehidupan, no choice. Yang sedang digiring menuju kepada kebinasaan. Nggak ada manusia sudah dituntun dalam kebinasaan. Tidak ada pilihan, tidak ada kebebasan apapun. Sama seperti bangsa Israel, ketika bangsa Israel berada di dalam kuasa daripada Firaun, perlambangan daripada kuasa si jahat atau si iblis. Bangsa Israel sebagai manusia berdosa gambarannya. Tidak bisa berbuat apapun, tapi seolah-olah dia bisa bebas makan daging sepuasnya. Dia bisa menikmati daging kuali. Seolah-olah memiliki kehidupan. Tapi sebenarnya di dalam kuasa daripada si Firaun. Inilah gambaran dosa. Makanya pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa, let my people go. Biar bebas. Biar memiliki kebebasan, there's freedom. Pada fase kedua, manusia yang ketika jatuh dalam dosa sesungguhnya tidak lagi memiliki kebebasan. Kalau kita bilang kehendak bebas gitu ya, sudah tidak lagi memiliki kehendak. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah mati? Bagaimana bisa merespon segala sesuatunya? Nggak bisa. Tapi saya bisa Pak untuk memilih menjadi pribadi yang akhirnya tanda petik gitu ya, menjadi orang baik. Kebaikan kita itu kekejian bagi Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena kita punya motif bahwa ketika saya lakukan ini, maka Tuhan akan memperhitungkannya dan sehingga saya boleh masuk surga, kira-kira gitu. Jadi yang menentukan masuk surga itu adalah saya manusia, mau jadi orang baik atau orang jahat. Inilah kekejian di mata Tuhan. Karena engkau menentukan siapa yang masuk surga atau enggak. Bukan Tuhan yang nentuin. Apakah itu memiliki kebebasan? Tidak ada. Sampai kapanpun. Kalau Tuhan tidak akan tebus, tidak mungkin manusia memiliki kebebasan. Tidak mungkin. Kita akan melihat bagaimana di fase berikutnya ketika penebusan. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika laut terbelah, lalu mereka keluar dari tanah Mesir, melihat bagaimana Tuhan menunggang balikan Firaun dan juga beserta dengan ilah-ilahnya dengan tulah 1-10. Sebenarnya Tuhan sedang memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel diselamatkan bukan dari usaha mereka. Sama seperti kita pada waktu kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Bangsa Israel nggak ngapa-ngapain. Tidak berperang. Tapi Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Bayangkan ya. Waktu kita ditebus oleh Kristus, maka Tuhan berikan hidup yang baru. Lahir baru, ya kan? Dilahirkan kembali, kita dihidupkan kembali oleh Tuhan. Di situ Tuhan memberikan posisi kembali buat kita. Pada waktu Adam Hawa pertama sebelum jatuh dalam dosa, kalau kita pakai istilahnya bahasa akademis gitu atau teologis,
Ada pose pecare, non pose non pecare, pose non pecare, non pose pecare. Bingung ya, apaan sih Bapak? Aduh Pak, jangan pakai bahasa gitu ya, saya sederhanakan. Dalam waktu fase pertama, manusia berada di posisi bisa berdosa. Pose pecare. Bisa berdosa. Manusia memiliki kebebasan, bisa berdosa. Ada pilihan, mau taat atau mau memberontak. Punya pilihan. Berada di dalam situasi pose pecare. Bisa berdosa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, masuk di dalam status tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Non pose, non pecare. Tidak bisa tidak berdosa hidupnya. Nggak bisa tuh. Hidupnya pasti berdosa. Sama seperti ikan, nggak bisa kalau nggak di air. Begitulah hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Yang saya lakukan pasti berdosa. Tetapi di dalam penebusan Kristus, manusia di dalam status bisa tidak berdosa. Pose non pecare. Status ini status yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bisa tidak berdosa artinya Tuhan memberikan kuasa kepada orang yang sudah ditebusnya. Sekarang kau memiliki kemampuan bisa untuk tidak berdosa. Itulah makna kebebasan kembali. Seperti yang di awal penciptaan. Hanya terbalik ya, kalau di penciptaan bisa berdosa. Bukti jatuh toh. Tapi waktu ditebus Tuhan, seperti kita ini, masuk dalam status Tuhan berikan lagi kebebasan itu. Yaitu apa? Bisa tidak berdosa. Itu yang namanya kebebasan. Kalau kita disebut orang yang bebas adalah bisa untuk tidak berdosa. Bisa untuk katakan tidak, itu namanya bebas. Saya ambil situasi contoh saya pribadi ya. Saya ini, istri saya lebih ini lagi ya, terikat ya. Kami itu terikat kopi. Setiap hari pasti minum kopi. Gak bisa, pala keliengan. Kalau belum kopi, itu kerja kayaknya aduh. Setengah ya, istri saya bilang, aduh setengah badan gue hilang nih. Begitu dong minum kopi baru gitu loh. Tune up, kayak dicas. Jadi tidak bisa tidak kopi. Menurut Bapak Ibu, saya bebas atau saya terikat? Bebas gak saya? Nggak bebas ya? Kopi mulu, nggak kopi nggak bisa nih. Berarti kan saya terikat kan? Justru bebas adalah ketika saya bisa tidak kopi. Saya bebas. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Itulah konsep kebebasan. Saya ternyata bisa tidak berdosa. Itulah menunjukkan bahwa kita orang yang bebas. Tuhan berikan kebebasan itu. Saya terikat kopi gitu ya. Bayangkan ya, terikat loh. Nggak bisa satu hari itu kalau nggak ngopi. Minimal 1 cangkir pagi hari. Makanya sekarang tukang kopi laku gitu ya. Starling gitu kan, keliling tuh ada aja omsetnya lumayan loh. Karena orang udah terikat kopi. Lidahnya tuh udah ngiket gitu loh. Entah kenapa ya, candu. Ketika kita melihat bahwa konsep kebebasan ini bisa untuk tidak, sebenarnya diakui oleh dunia. Diakui oleh dunia. Kenapa? Karena kita ambil contoh ya. Bapak Ibu dan saya kalau kita tahu di weekend, biasa di weekend itu kan kita ada ini ya, di Sudirman tuh ada Car Free Day ya. Benar ya? Car Free Day. Car mobil, free bebas. Hari bebas berkendara. Maksudnya itu adalah saya boleh bawa mobil Ferrari, motor gede, kebut-kebutan, atau saya nggak boleh bawa mobil sama motor. Konsepnya. Car Free Day. Pengertiannya yang mana?
Wah, Car Free Day ini berarti saya boleh bawa motor, bawa mobil kebut-kebutan di sepanjang Sudirman. Car Free Day. Ternyata maksudnya kan bukan itu Car Free Day. Justru kebalik kan. Yang disebut saya Car Free Day adalah saya bisa untuk tidak berkendaraan. Free day, car free day. That's the free. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Itu konsepnya benar. Alkitab mengatakan demikian. Sebenarnya dunia juga. Buktinya kata di Car Free Day. Kita menangkapnya kan nggak mungkin bawa mobil toh. Justru nggak bawa kendaraan kan. Parkir mobil di mana atau bersepeda, jalan lari kecil atau jalan kecil kan gitu. Nggak bawa kendaraan justru. Itulah disebut kebebasan. Bisa tidak. Itu namanya bebas. Anda dan saya memiliki kuasa itu. Tetapi orang yang belum ditebus oleh Kristus tidak mungkin memiliki kebebasan itu. Mereka pasti berdosa. Tidak bisa tidak berdosa mereka. Kayak saya ini nggak bisa nggak ngopi gitu loh. Terikat. Itulah status manusia yang belum ditebus oleh Tuhan. Tapi kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita memiliki konsep itu dan Tuhan berikan kuasa itu. Ketika perempuan berzina di dalam Yohanes 8, ketika perempuan itu mau dilempari batu gitu ya. Lalu di akhir pembicaraan ketika semua sudah meninggalkan, Tuhan bilang, mana kok nggak ada yang lemparin batu ya? Nggak ada Tuhan. Pergilah. Tuhan memberikan pengampunan. Lalu prinsip perintah yang daripada Tuhan tuh, jangan berbuat dosa lagi. Kata jangan berbuat dosa lagi, maka ketika orang itu, kalau diberi perintah itu, berarti dia sudah diberi kemampuan untuk bisa lakukan itu. Anda dan saya nggak bisa menjalankan perintah yang dimana saya tidak able, nggak ada kapasitasnya, nggak memiliki kemampuannya untuk menjalankan perintah itu. Tapi Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi. Artinya Anda dan saya sudah diberi kuasa itu, bisa untuk tidak berdosa. Kuasa itu Tuhan berikan buat kita. Tuhan berikan kembali kebebasan itu. Waktu zaman sebelum jatuh dalam dosa di dalam penciptaan, Tuhan berikan kebebasan. Pada waktu penebusan, Tuhan kembalikan kebebasan itu. Kita lah orang-orang yang memiliki kebebasan. Anda dan saya ketika dalam kehidupan kita sehari bisa untuk tidak emosi. Tuhan beri kebebasan. Anda mau hidup turut kemana gitu kan. Keinginan daging apa keinginan roh. Kita dari bergumul. Tapi Tuhan berikan kebebasan itu. Tuhan kembali berikan kebebasan itu tuh, ingat tuh. Yang sering kali kita nggak mau pakai. Orang Kristen nih jarang mau pakai yang kayak gini-gini nih. Kebebasan kayak gini nggak mau pakai. Benar Bapak Ibu ya, sayang ya. Tuhan berikan kemampuan itu dan kita nggak pernah mau pakai. Mungkin kita jarang pakai. Mungkin bahkan kita lupa kita bisa punya ini gitu loh. Karena kita nggak mau pakai gitu loh. Kita tinggalkan terus. Inilah kebebasan konsep yang Alkitab sampaikan pada setiap kita. Pada waktu masuk fase terakhir di mana pengudusan, nanti kesempurnaan Allah gitu ya, berjumpa dengan Allah dalam kekekalan, tidak ada lagi kedagingan. Tidak bisa berdosa. Non posse pecare. Udah nggak bisa berdosa lagi Bapak Ibu. Karena dalam kekekalan tidak ada kedagingan dan hawa nafsu udah nggak ada. Kita sedang menuju ke sana. Di masa kita, ketika Tuhan berikan kebebasan itu, pakailah kebebasan itu. Jangan tidak terikat. Saya susah banget lepas kopi, Bapak Ibu. Udah kopi aja masih ngantuk. Apalagi enggak ya? Saya lagi berpikir gimana caranya ya, untuk ngurangin atau apa gitu ya. Anda dan saya juga punya kuasa itu. Yuk pakai kebebasan yang Tuhan berikan. Inilah konsep kebebasan itu. Bisa tidak berdosa. Dan Tuhan berikan hanya orang yang ditebus.
yang tidak ditebus, mereka pasti berdosa. Nggak memiliki kuasa ini. Nggak mungkin dalam hidupnya. Dan kita dikasih kebebasan itu. Pertanyaannya kembali adalah, seberapa jauh Anda dan saya memakai kebebasan itu? Seberapa jauh, seberapa sering kita menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengatakan tidak kepada dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,